Oops. Apakah sudah terlihat jelas? Oke, sekarang udah. Ya, silakan. Silakan. Oke. Boleh di itu dulu dan konsentrasi dulu F5. Nah, oke. Udah full screen belum? Udah full screen. Oke, ada item-item dikit, tapi nggak apa-apa lah. Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang proses bisnis dan flowchart industri manufaktur. Kelompok 5 itu anggotanya ada Faizatul Limanda, Hiria Pradiptarani, saya sendiri Lintang Lazuardi, dan Pandu Nariswara. Materi ini akan dipresentasikan oleh Kak Faiza dan Kak Pandu. Boleh harap menikmati. Next. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pagi ini kita akan belajar mengenai proses bisnis dari industri manufaktur. Nah, yang akan kita bahas adalah proses utama, proses alternatif, evaluasi modifikasi peta proses bisnis PT Sinergi Inti Plastido Tbk, dan flowchart proses bisnis. Nah, yang pertama adalah kita akan bahas dulu apa itu proses utama. Proses utama itu merupakan langkah-langkah penting yang nantinya akan menghasilkan keluaran. Jika salah satu langkah dari proses utama ini tidak kita lakukan, maka output akan gagal untuk dilaksanakan. Proses utama ini diibaratkan sebagai tulang punggung dari proses bisnis sebuah perusahaan. Kenapa begitu? Karena tadi proses ini merupakan langkah-langkah atau aktivitas penting yang harus terjadi dalam proses bisnis untuk menghasilkan output perusahaan. Nah, di layar bisa kita lihat sebuah flowchart untuk menghasilkan output dapur yang bersih. Ini sekedar mereview sih, soalnya sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Yang paling kiri adalah input. Input untuk mendapatkan dapur yang bersih adalah air, sabun, spons, sapu, dan kresek. Kemudian prosesnya adalah yang pertama mencuci piring, kemudian menyapu lantai, dan membuang sampah. Back dulu, dan membuang sampah. Nah, kalau di dalam flowchart, input dan output itu digambarkan sebagai jajaran genjang. Dan kalau untuk proses itu digambarkan sebagai persegi panjang. Dan untuk arah atau urutannya biasanya digambarkan dengan garis atau tanda panah. Next. Nah, di dalam proses utama itu, kadang ada aktivitas yang dalam prosesnya dilakukan oleh dua orang ataupun kombinasi antara manusia dan mesin, sehingga membentuk sebuah proses yang paralel. Proses paralel ini adalah suatu proses yang dijalankan bersamaan dengan proses utama. Proses paralel ini bisa saja menjadi bagian dari proses utama, tetapi juga bisa tidak. Okay, next. Nah, biar kita lebih paham, di sini kami menyediakan ilustrasi dari pemetaan proses utama dengan sederhana. Ilustrasinya adalah Franz, Abed, dan Andrea ingin membuat proses utama dalam menyiapkan meja makan untuk jamuan makan malam yang sangat penting. Andrea itu bersikeras bahwa ia biasanya memulai dengan memilih tema atau skema warna terlebih dahulu. Tetapi Franz berpendapat bahwa itu merupakan suatu hal yang konyol, karena biasanya Franz memulai dengan memilih taplak meja terlebih dahulu. Dapat kita lihat bahwa dari contoh tadi terdapat perbedaan aktivitas yang dilakukan oleh Andrea dan Franz, meskipun output yang diinginkan adalah sama. Nah, untuk menentukan proses utama dari aktivitas ini, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah brainstorm, yang kedua sortir, yang ketiga memilih format flowchart, dan yang keempat memeriksa kesesuaiannya.
Next. Nah, yang pertama adalah brainstorming. Apa sih brainstorming itu? Brainstorming ini artinya memikirkan dan mengumpulkan semua aktivitas dari beberapa orang yang dilakukan untuk mencapai output yang sama. Nah, pada langkah awal ini kita tidak perlu terlalu memikirkan urutan dan detail-detail dari aktivitas tersebut. Kita hanya tinggal menulis sesuai fakta yang ada dan bukan sebagaimana mestinya. Kemudian, sertakan juga batas awal dari proses tersebut. Kalau untuk mencapai output meja makan yang tertata rapi dan bersih, tentu saja batas awalnya adalah menghitung jumlah tamu undangan. Next. Nah, langkah yang kedua adalah sortir. Setelah tadi kita membuat daftar aktivitas apa saja yang dilakukan untuk menata meja makan malam, sekarang kita lakukan penyortiran. Yang pertama adalah kita hapus tugas apapun yang berhubungan dengan pemeriksaan, revisi, pengerjaan ulang, atau perbaikan. Kemudian yang kedua, hapus semua tugas yang mungkin merupakan bagian dari proses administrasi atau manajemen. Dan yang ketiga adalah periksa setiap tugas yang tersisa dan tempatkan menjadi salah satu dari dua kategori di layar itu. Yang pertama adalah tugas-tugas yang harus terjadi atau mutlak terjadi, di mana jika tugas ini tidak dilakukan, maka tidak akan ada keluaran. Tugas-tugas yang mutlak harus dilakukan ini nantinya akan dikategorikan sebagai proses utama. Kemudian yang kedua, tugas-tugas yang kadang-kadang terjadi, yang artinya tugas ini dilakukan hanya berdasarkan situasi tertentu atau tergantung pada preferensi pribadi masing-masing orang. Tugas-tugas ini mungkin saja menambahkan nilai output kita, tetapi tidak mutlak atau tidak penting untuk dilakukan dalam menghasilkan output tersebut. Next. Nah, di layar itu adalah aktivitas-aktivitas yang telah kita daftar tadi. Langkah yang kedua tadi adalah sortir, maka kita lakukan penyortiran. Untuk yang kotak berwarna merah, maka itu adalah aktivitas-aktivitas yang harus dihapuskan. Karena aktivitas memeriksa catering, membayar catering, mengecek ulang keamanan makanan, itu merupakan tugas yang berhubungan dengan pemeriksaan, revisi, pengerjaan ulang, ataupun perbaikan. Kemudian untuk kotak yang berwarna biru, itu meletakkan piring sesuai tempat tamu, meletakkan peralatan makan lainnya sesuai tempat tamu, dan meletakkan serbet sesuai tempat tamu merupakan tugas-tugas yang mutlak harus dilakukan. Tanpa adanya ketiga tugas ini, maka output yang kita inginkan tidak akan bisa terjadi atau terlaksana. Kemudian untuk kotak yang berwarna hijau adalah tugas-tugas yang kadang-kadang terjadi. Karena tugas-tugas ini jika tidak dilakukan maka tidak akan berpengaruh terhadap output yang kita inginkan, karena tugas-tugas ini hanya berdasarkan situasi atau preferensi pribadi dari ketiga orang tadi. Next. Nah, setelah kita lakukan penyortiran, sekarang kita memilih format dari flowchart. Format dari flowchart itu hanya ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Next. Tapi jika proses bisnis ini melibatkan orang lain maupun kantor lain atau divisi lain, kita bisa menggunakan block format. Caranya dengan membagi proses utama kita dengan tugas-tugas yang melibatkan orang lain atau divisi lain. Yang di sebelah kiri itu adalah contoh sederhana, yaitu flowchart-nya dibagi dua. Yang sebelah kiri adalah tas-tas kita dan sebelah kanan adalah tas orang lain yang tidak berhubungan dengan proses utama. Dan yang gambar sebelah kanan itu adalah contoh blok format yang lebih kompleks, di mana orang atau divisi lain yang dilibatkan lebih dari satu atau dua orang. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah langkah yang terakhir, yaitu memeriksa kesesuaian. Setelah tadi kita mendaftar tugas-tugasnya, melakukan penyortiran, dan memilih format flowchart, sekarang kita evaluasi lagi, kita pikirkan lagi, apakah setiap langkah dari proses utama yang telah kita pilih tadi memang berpengaruh terhadap output yang kita inginkan. Jika tidak, maka kita bisa memindahkannya ke baris other task.
atau sometimes occur, yang mana ini adalah tugas tambahan. Dan kemudian dicek lagi, apakah kita merupakan langkah penting untuk menghasilkan output yang diinginkan. Kalau iya, maka kita bisa menambahkan lagi ke primary process atau yang must occur. Next. Nah, proses utama sudah selesai, sekarang kita beralih ke proses alternatif. Nah, apa sih proses alternatif itu? Proses alternatif adalah jalur opsional dari langkah utama yang wajib dilaksanakan. Proses alternatif berguna untuk menggambarkan dan memungkinkan adanya fleksibilitas dari perusahaan. Karena tidak semua pelaku usaha itu melakukan bisnisnya dengan cara yang sama persis. Bukan berarti perusahaan A lebih baik dari perusahaan B, tetapi hanya saja cara mereka melakukan proses bisnisnya itu berbeda. Langkah ini ditujukan untuk membangun jalur yang alternatif, bergantung kepada keadaan dan preferensi pribadi penggunanya. Proses alternatif itu selalu digambarkan dengan decision diamond, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Diamond ini adalah simbol yang akan kita gunakan untuk keputusan yang menjurus kepada jalur alternatif atau sebagai inspection point. Decision diamond ini selalu mengajukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Biasanya pertanyaan itu mengarah kepada opsi ya atau tidak, tetapi ada juga terkadang jawaban yang membutuhkan lebih dari 2 keputusan. Misalnya pertanyaan, apa agenda sepulang kuliah hari ini? Jawabannya tentu saja tidak berupa ya atau tidak, tetapi jawabannya mungkin saja ada yang bimbel, latihan UKM, atau rapat organisasi. Nah, setiap respons yang muncul itu menciptakan jalur alternatifnya masing-masing. Mungkin yang bimbel harus ke lokasi bimbelnya, yang latihan ataupun yang rapat berkumpul di titik kumpulnya, atau di sela-sela untuk mencapai konsensus itu, kita mau mampir dulu ke kantin atau mengambil duit di gedung P. Intinya pertanyaan ini memunculkan alternatif-alternatif pada masing-masing pilihan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita pakai contoh penerimaan persediaan menggunakan vertical flowchart, vertical DFD. Pertama, kita harus cek dulu apakah barang yang diterima berasal dari vendor. Kalau misalkan barang tersebut tidak berasal dari vendor, maka barang tersebut harus kita sisihkan dulu dan pisahkan tempatnya. Tetapi kalau misalkan iya, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu confirmance report. Yaitu kita perlu cek dulu apakah ada surat konfirmasinya. Jika tidak ada, maka barang tersebut harus kita quarantine dulu. Dan kalau misalkan jawabannya ya, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu apakah barang tersebut mempunyai kualitas yang bagus? Jika ya, maka barang tersebut baru bisa kita masukkan ke store material. Tetapi kalau barang tersebut tidak mempunyai kualitas yang bagus, maka kita bisa memilih antara mereturn barang tersebut atau mensisihkan barang tersebut. Next. Nah, bahasan yang ketiga adalah menggunakan pemetaan untuk mengembangkan proses. Apa sih manfaatnya? Manfaat dari pemetaan untuk mengembangkan proses ini adalah kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada customer setiap saat tanpa perlu membuat mereka menunggu atau mengantri. Kemudian kita juga dapat menghasilkan suatu output yang maksimal dengan budget yang seminimal mungkin. Hal tersebut bisa kita dapatkan dengan melakukan pemetaan untuk mengembangkan proses bisnis perusahaan kita. Oke, next. Nah, lagi sih langkah-langkahnya untuk mendapat. Yang kedua adalah kembangkan dan terapkan standar-standar. Yang ketiga, mengedepankan titik pemeriksaan. Yang keempat, mengeliminasi kebutuhan atas titik pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah membuat chart dan evaluasi input dan supplier. Kelima langkah ini harus kita penuhi untuk mengembangkan proses bisnis agar menghasilkan output yang maksimal. Oke, pertama kita bahas dulu apa itu eliminasi atau minimalisir langkah yang tidak menambah nilai. Kita harus tahu dulu nih, tujuan utama dari perusahaan manufaktur itu apa sih?
Tujuan utama dari bisnis manufaktur tentu saja untuk menghasilkan barang berkualitas yang nantinya akan membuat pelanggan merasa puas. Kunci dari step ini adalah sebelum melakukan eliminasi langkah-langkah, kita harus mengutamakan terlebih dahulu kebutuhan, keinginan, dan ekspektasi dari pelanggan. Di layar sudah ada ilustrasi yang mana masih berhubungan dengan contoh yang tadi ya, yaitu yang menata meja makan malam. Nah, salah satu langkah yang ingin dieliminasi adalah develop theme or color scheme. Langkah ini sedang dipertimbangkan oleh pihak penyelenggara untuk dieliminasi. Nah, sebelum kita mengeliminasi, hal pertama yang kita lakukan adalah meninjau lagi apa sih kebutuhan dari pelanggan kita, yaitu customer A dan customer B. Kalau si customer A itu kebutuhannya adalah I want a quick hearty meal without a lot of mess to clean up. Sedangkan customer B itu kebutuhannya adalah I want a pleasant evening with good conversation, good food in a pretty setting. Sehingga kalau dilihat dari step develop theme or color scheme, untuk customer A mungkin step ini tidak berpengaruh terhadap output yang diinginkan oleh customer A. Sedangkan untuk customer B, step develop theme or color scheme ini sangat berpengaruh terhadap output yang diinginkan oleh customer B. Nah, bagaimana solusinya? Next. Nah, solusi yang terbaik adalah jika tidak ingin mengeliminasi step untuk customer A ini, maka kita bisa meminimalisir atau membuat langkah tersebut menjadi lebih sederhana. Di layar adalah langkah 1, 2, 3 yang telah saya jelaskan tadi. Pertama adalah tanya pengguna produk tentang kebutuhan mereka, seperti mengingat kembali apa kebutuhan dari customer A dan customer B. Kemudian yang kedua, tanya orang-orang di organisasi dan pegawai apa ada yang terpengaruh bila step dieliminasi. Dan yang ketiga adalah pendekatan yang agresif namun kreatif. Ini maksudnya untuk mengidentifikasi step-step yang menurut banyak pihak memakan waktu banyak, tetapi langkah tersebut termasuk langkah yang krusial. Setelah langkah pertama tadi setelah selesai kita lakukan, sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu mengembangkan dan menerapkan standar-standar. Di dalam sebuah flowchart, biasanya ada langkah yang membutuhkan jawaban ya dan tidak, atau bisa kita sebut dengan proses alternatif, yang dilambangkan dengan diamond. Nah, inspeksi ini harus menjelaskan secara rinci kondisi apa saja yang akan menyebabkan jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi ya atau menjadi tidak. Langsung saja masuk ke contoh biar teman-teman lebih paham. Di sebelah kiri itu adalah sebuah proses untuk getting ready to work. Biasanya sebelum kita berangkat ke kantor atau berangkat kuliah, untuk mengecek apakah penampilan kita sudah rapi dan bersih, biasanya kita melihat ke kaca. Nah, saat melihat ke kaca, tentu saja kita mempunyai standar-standar yang harus dipenuhi untuk bisa memutuskan bahwa penampilan kita sudah baik atau belum. Kalau misalkan kita melihat rambut masih kurang rapi, maka kita menyisir kembali rambut tersebut. Atau misalkan ada kerudung yang kurang rapi, maka kita bisa menyetrika kembali kerudung tersebut. Nah, kalau di dalam proses manufaktur itu, langkah-langkah formalnya adalah yang pertama, kita pilih titik pemeriksaan. Pilih titik pemeriksaan ini biasanya dilakukan di proses alternatif tadi. Kemudian kita brainstorm daftar berisikan standar-standar apa saja yang harus dipenuhi, seperti yang pada gambar di sebelah kanan. Untuk inspection standar pada apakah kita sudah terlihat cantik atau ganteng, standar-standarnya adalah misalkan apakah kancingnya sudah terkancing, apakah kaos kakinya cocok kiri dan kanan, atau apakah sudah tidak ada noda di baju maupun bawahan, dan lain-lain. Nah, jika semua standar ini sudah terpenuhi, artinya semua standarnya sudah terchecklist, maka kita bisa menjawab dengan yes dan lanjut ke tahap selanjutnya. Tetapi jika ada satu saja standar ini tidak terpenuhi, maka jawabannya adalah no dan kita bisa melakukan langkah pengulangan atau memperbaiki langkah-langkah tersebut untuk memenuhi standar-standar yang telah kita buat tadi. Oke, next. Nah, ini sebenarnya yang seperti yang udah saya jelaskan tadi ya,
langkah-langkahnya yang pertama pilih titik pemeriksaan, yang kedua brainstorm daftar berisikan standar, yang ketiga kurangkan daftar dengan kriteria yang kritis, objektif, dan kepraktisan. Maksudnya adalah setelah kita brainstorm daftar berisikan standar tadi, kita juga harus melakukan evaluasi setelahnya. Apakah standar tersebut merupakan standar yang kritis, objektif, dan praktis. Kemudian yang keempat, setuju atas standar setiap titik pemeriksaan dalam proses. Okay, next. Nah, yang ketiga adalah langkah mengedepankan titik-titik pemeriksaan. Kunci utama dalam peningkatan kualitas adalah berfokus kepada kesalahan yang mungkin terjadi untuk menghindari aktivitas pengulangan dan perbaikan pekerjaan tadi. Nah, satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menempatkan inspection point kepada langkah-langkah yang rentan terjadi kesalahan. Kalau di layar itu, ya langkah-langkah yang mungkin rentan terjadi kesalahan adalah setelah menyisir apakah rambutnya telah terlihat bagus, maka di situ kita memerlukan standar-standar untuk memutuskan apakah rambutnya telah rapi atau belum. Kemudian setelah kita memilih baju, apakah bajunya terlihat rapi dan bersih, kita juga memutuskan apa saja standar yang membuat baju tersebut terlihat rapi dan bersih. Next. Nah, ini langkah-langkah formalnya. Pertama, menggunakan daftar standar yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian tentukan di mana dalam proses suatu kesalahan rentan terjadi. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau untuk getting ready to work, biasanya kesalahan yang rentan terjadi itu adalah saat setelah kita sisir rambut atau saat setelah kita memilih pakaian. Kemudian yang kedua, letakkan titik pemeriksaan berdekatan dengan titik rentan terjadinya kesalahan, seperti yang ada pada gambar tadi. Kemudian yang ketiga, tentukan metode praktis untuk mengatasi kesalahan. Yang keempat, ulangi langkah-langkah dengan standar yang dibuat. Langkah keempat ini maksudnya, kalau misalkan ada inspection point baru lagi, maka kita ulangi langkah 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelima adalah step terakhir, tata dan gambar ulang bagian yang terpengaruh dalam pemetaan. Jika misalkan ada langkah-langkah yang harus ditambahkan dan dikurangkan, maka kita harus melakukan penataan dan penggambaran ulang dari bagian yang telah kita buat tadi. Oke, yang keempat adalah mengeliminasi kebutuhan atas titik pemeriksaan. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh apa aja langkah-langkah yang mungkin rentan terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana cara mengeliminasi langkah-langkah yang rentan terjadi error tersebut. Yang pertama adalah kita tentukan dulu aktivitas mana yang rentan terjadi kesalahan. Itu identifikasi titik pemeriksaan. Kemudian langkah yang kedua, kita brainstorm ide untuk eliminasi. Artinya kita cari dan pikirkan ide untuk mengeliminasi langkah tersebut. Yang ketiga adalah mengevaluasi ide yang telah kita pikirkan tadi. Yang keempat, kita kembangkan solusi dan rencanakan implementasi terhadap langkah yang rentan terjadi error tadi. Kemudian yang kelima, kita coba terapkan solusi. Dan yang keenam, kita tata dan gambar ulang bagian yang terpengaruh dalam pemetaan. Kemudian kita juga bisa membuat segmen baru bila dibutuhkan. Ini langkah yang terakhir ya, yaitu membuat chart dan mengevaluasi input dan supplier. Dalam sebuah flowchart itu biasanya ada banyak sekali input untuk menghasilkan sebuah output. Nah, agar output itu maksimal, kita perlu membuatkan sebuah chart atas input dan supplier agar output kita menjadi lebih berkualitas. Nah, di sebelah kiri itu adalah sebuah proses untuk mencuci piring, di mana inputnya adalah sabun cuci piring, sponge, dan hot water. Di mana hot water ini juga membutuhkan water dan water heater membutuhkan electricity untuk mengoperasikannya. Nah, saya sekalian jelaskan ya bagaimana langkah-langkah untuk membuat chart ini. Yang pertama itu adalah kita pilih dulu langkah proses yang sekiranya banyak input. Nah, kalau di gambar itu adalah langkah yang memerlukan banyak input adalah wash dishes. Terus langkah selanjutnya adalah kita bagi jajaran genjang input tadi menjadi 2 baris.
di mana baris yang pertama berisikan input dan baris kedua berisikan nama supplier. Kemudian kita pikirkan apa saja inputnya yang dibutuhkan untuk melakukan langkah yang kita pikirkan bahwa akan membutuhkan banyak input tadi. Kemudian yang keempat, kita isikan nama suppliernya di bawah input tadi. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita nilai setiap input dengan angka 1, 2, dan 3. Kalau untuk angka yang 1 itu adalah input yang merupakan urgent dan harus ada dalam melakukan angka tersebut. Kalau yang kedua, inputnya bisa ditunda. Kalau yang ketiga itu tidak butuh perhatian sekarang atau tidak terlalu dibutuhkan. Nah, kalau di contoh itu kan ada 3 inputnya. Yang pertama adalah dishop, sponge, dan hot water. Nah, dalam mencuci piring, tentu saja hal pertama yang kita butuhkan adalah hot water. Karena kalau misalkan kita hanya punya sabun saja, maka piringnya tidak bisa bersih. Atau kita cuma punya sponge saja, maka tentu saja piringnya belum bisa disebut bersih. Tetapi kalau misalkan udah ada air, kalau misalkan tidak ada sabun, kalau misalkan itu darurat dan piringnya tidak terlalu kotor, mungkin piring tersebut masih bisa untuk bersih, hanya dengan menggunakan air saja. Maka pada langkah ini, input yang berangka 1 adalah hot water. Kemudian yang kedua adalah yang bisa ditunda. Dari antara dishop dan sponge, menurut kelompok kami, input yang bisa dikatakan nomor 2 adalah dishop. Karena dalam mencuci piring, kalau misalkan tidak ada sponge, kita masih bisa menggunakan benda lain. Dan untuk yang langkah ketiga adalah sponge-nya itu sendiri. Kemudian langkah yang keenam adalah untuk input berangka 1, kembangkan kebutuhan untuk input tersebut. Yang angka 1 tadi adalah hot water. Maka kita harus kembangkan kebutuhan untuk input tersebut. Seperti misalnya hot water itu membutuhkan water dan water heater. Maka kita harus sangat berfokus kepada input hot water tersebut. Dan yang ketujuh adalah evaluasi input berdasarkan kebutuhan, yaitu dengan melakukan negosiasi dengan supplier agar mendapatkan input yang lebih baik. Untuk gambar yang sebelah kanan adalah setelah kita mendaftar input dan suppliernya, maka kita harus membuat requirement yang dibutuhkan agar input tersebut bisa menjadi maksimal. Kalau di gambar itu untuk electricity kita membutuhkan 240 volt line, 100 AMP, dan bla 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 bla. Kemudian untuk water heater-nya membutuhkan elektrik 240 volt, 70 galon capacity, dan lain-lainnya. Dalam melakukan proses bisnis, requirement ini harus kita checklist semuanya agar output yang kita hasilkan nanti akan menjadi berkualitas dan pelanggan pun menjadi puas. Okay, next. Nah, terus langkah kelima. Proses bisnis dan flowchart industri manufaktur plastik untuk pengemasan yang akan dijelaskan oleh Pandu.
Oke, Pandu ya, kelompok 5, terima kasih. Oke, biar saya yang mandu aja deh ya. Kalau yang mandu Pandu nanti bingung ya. Pandu memandu ini kuliah nanti bingung. Oke, teman-teman, makasih banyak ya. Kita berikan reaction untuk kelompok 5 ya. Terima kasih atas pemaparannya. Saya memahami betul akan lebih pas apabila mungkin kalian bisa menjelaskan sesuatu hal itu dalam konteks yang dalam big picture gitu ya, gambar yang besar dulu ya. Ini langsung ke manufaktur. Tapi moga-moga tidak bikin kalian bingung lah ya. Oke, boleh di akhiri share screen-nya. Oke, teman-teman, seperti biasa lah ya, sebelum kita nanti bahas lebih lanjut, terutama terkait dengan masalah pemajakan dan hal-hal terkait dengan proses bisnis secara umum di perusahaan manufaktur. Silakan, mungkin saya minta kesempatan untuk tanya jawab ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Izin ya. Ya, siapa dulu? Mas Rizal. Rizal dulu boleh Pak? Rizal. Iya. Rizal dulu sopo. Oke. Muhammad Rizal. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan dijelaskan pada proses utama tadi di ilustrasi. Kenapa, Pak? Kelompok berapa kamu? Kelompok 2, Pak. Oke, Muhammad Rizal. Silakan Rizal. Izin bertanya, Pak. Tadi kan di proses utama itu tadi kan diberikan ilustrasi mengenai paralel proses. Tapi pada saat pengembangan atau pemetaan proses lebih disarankan buat flowchart. Padahal seperti yang diketahui, yang dijelaskan sama kelompok minggu lalu, kalau flowchart itu nggak bisa digunakan untuk paralel proses, hanya bisa digunakan untuk yang berurutan. Sedangkan yang DFD itu baru yang bisa untuk paralel proses. Nah, apakah hal tersebut tuh emang bisa kayak seperti itu, atau bisa juga dalam penggunaannya itu tadi bisa dicampur? Jadi di proses utama menggunakan DFD, sedang proses lainnya menggunakan flowchart gitu, Pak. Oke. Boleh kami tampung dulu tidak, Pak? Boleh. Oke. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama ditampung. Ada yang mau nanya lagi? Rick. Oke, gimana Tor? Kelompok 6 ya. Ya. Tadi di langkah pengembangan proses, kan yang nomor 1 ada eliminasi atau minimalisir untuk langkah yang tidak menilai. Nah, kan yang 1, 2 itu tanya pengguna dan tanya orang yang di organisasi. Nah, untuk yang ketiga ini aku masih bingung untuk pendekatan agresif dan kreatif. Mungkin boleh diberi contoh biar lebih jelas. Oke, kami tampung
Lagi dulu ya. Pertanyaan terakhir dulu deh. Nah, yang ketiga ada yang mau nanya lagi? Siapa tuh? Clem. Oh iya. Clementine absen 10 dari kelompok 4. Oke, pertanyaannya apa? Mau tanya yang tentang pemetaan untuk mengembangkan proses. Yang pertama tadi kan eliminasi atau minimalisir proses yang tidak menambah nilai. Tapi kan sesuai contohnya tadi seperti customer A dan customer B, bagi A mungkin nggak bakal menambah nilai, tapi bagi B akan sangat berpengaruh. Kalau semisal setiap preferensi itu dibuat jalur alternatif itu bisa nggak ya? Apa bakal bikin para yang melakukan itu kewalahan gitu. Jadi setiap preferensi dibuat jalur alternatif supaya memuaskan segala pihak gitu. Jadi nggak langsung eliminasi. Oke. Untuk sesi tanya jawab pertama kita tampungnya 3 pertanyaan dulu ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada waktu lagi habis kami jawab, bisa dibuka sesi tanya jawab kedua ya Pak ya. Kami boleh minta waktu sekiranya 5 menit untuk diskusi Pak. 5 menit kurang lebih gitu. Oke, Bapak. Sambil kalian kelompok 5 diskusi ya. Nanti tolong begitu menjawab pertanyaannya, saya tadi agak kurang jelas beberapa pertanyaan ya. Nanti tolong saya ulang deh pertanyaannya Pak. Oke, mungkin sambil kalian tanya yang sangat teknis, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa proses bisnis manufaktur ini kan sebenarnya yang saya bilang tadi salah satu dari beberapa proses bisnis yang ada yang nanti akan kalian pelajari juga ya. Selain beberapa proses bisnis yang nanti mungkin di proses bisnis perdagangan jasa ya kan, ada nanti proses bisnis kayaknya 2 yang dibahas ya kalau saya lihat di ininya, proses bisnis manufaktur, perdagangan jasa, terus ya kelihatannya itu ya yang akan nanti dipelajari oleh kalian. Ada sih bisnis e-commerce ya, ini bisnis yang relatif baru ya. Nanti setelah itu mungkin langsung ke supply chain management, bisnis model ya, untuk keperluan pajak. Analisis terakhir mengenai analisis variasi fungsi aset dan risiko ini terkait dengan transfer pricing. Jadi artinya mungkin 3 proses bisnis ini ya yang akan dipelajari. Saya kira sebelum nanti kalau sudah siap nanti kalian interview saya aja ya, Lintang ya. Oke. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang proses bisnis manufaktur, proses bisnis perdagangan jasa, ya kan, dan nanti e-commerce, mungkin e-commerce lebih kepada kekinian ya, banyak sekarang. Jadi ini sebenarnya proses bisnis yang katakanlah memegang peranan penting dalam perekonomian kita lah, dominasinya sangat banyak gitu ya. Dan ini nanti tercermin di dalam income tax kita, perpajakan kita juga 2 industri ini memegang peranan yang sangat dominan. Hampir di semua kantor pajak di seluruh Indonesia, ya kan? Hampir semua ya. Ada juga yang tidak. Ini rata-rata industri manufaktur atau industri pengolahan, ya kan? Ini memegang peranan yang sangat besar untuk menentukan penerimaan di sebuah kantor pajak. Dan nanti di kantor Pratama khususnya, ya kayak kantor pajak kecil, kayak kantor pajak saya ini di Pasar Rebo, yang sangat penting ya, yang sangat dominan lah di dalam menentukan penerimaan. Nah, saya kira pemahaman terkait dengan proses bisnis paling tidak dua perusahaan ini ya kan, 2 jenis usaha ini, manufaktur sama perusahaan dagang sama jasa, ini menjadi penting bagi kalian untuk memahami secara umum. Secara umum saya bilang ya, karena rasanya kalau kita mau bicara mengenai hal ini, proses bisnis mungkin tidak pas juga kalian lebih detail ya. Bahkan tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 5 juga menurut saya lumayan detail, sehingga ya saya kira pasti ada kemanfaatannya lah ya. Tapi intinya saya mungkin nanti ngulas dalam hal-hal skala besar, big picture-nya, bahwa
Dengan besarnya peranan penting yang dipegang oleh perusahaan ini, ya dua jenis perusahaan ini, maka menjadi penting kalian untuk memahami. Kemudian yang hal lain yang perlu saya garis bawahi adalah manufaktur itu memiliki apa ya? Katakanlah saya baca di literatur itu memiliki arti yang berbeda dengan produksi lah gitu ya. Jadi kayak kan manufaktur kan seolah-olah kayak produksi gitu ya, industri gitu kan. Padahal produksi ya dia kan memiliki apa ya arti yang lebih luas daripada manufaktur, ya kan. Tapi yang pasti manufaktur itu sendiri adalah apa ya sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah proses pengubahan dari bahan baku, komponen atau bagian-bagian atau parts menjadi barang jadi, ya kan, yang kemudian memenuhi request daripada si pelanggan, ya. Jadi itu sebenarnya istilah manufaktur, ya kan. Kemudian perusahaan manufaktur ini biasanya apa ya memiliki apa SOP lah kayak gitu ya, memiliki standar operasional prosedur yang baku yang akan digunakan oleh karyawannya sebagai acuan untuk melakukan pekerjaannya, ya. Kemudian kalau bicara proses bisnis dalam perusahaan manufaktur tadi mungkin tidak, saya khawatir ini agak bias kalian ya, nanti terlalu detail tadi kelompok 5 nanti kalian mungkin bisa juga baca di literatur yang kita sudah bahas, yang sudah kita tentukan, bahwa proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah dari mulai proses procurement ya. Proses procurement ini ya proses pengadaan barang ya, pengadaan barang, kebutuhan lain ya yang membantu proses manufaktur itu sendiri, kelangsungan usaha itu sendiri ya. Bukan sekedar bahan baku saja, bahan mentah saja, tapi termasuk juga spare part yang tadi saya bilang, ya kan. Kebutuhan gedung, kebutuhan karyawan, ya kan. Kalau dia sebuah pertukangan yang mungkin alat tukang, alat pertukangan, ya. Kemudian yang kedua, proses bisnis dari perusahaan manufaktur ini adalah persediaan, ya kan. Ini yang membedakan barangkali perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang gitu ya. Kalau dagang kan dia tidak harus punya persediaan, dalam arti persediaan yang tadi saya bilang ya, persediaan seperti bahan material ya kan yang harus dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Nanti dalam perjalanannya ada in out inventory namanya kan gitu ya. Ini nanti tinggal dibaca aja di definisinya apa ya kan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting mungkin adalah setelah tadi procurement, terus kemudian ada inventory, ada namanya proses produksi. Nah inilah yang khas dari sebuah perusahaan manufaktur, ya kan. Jadi proses produksi ini adalah pengolahan ataupun pemrosesan bahan baku sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi yang bisa dijual kepada konsumen, ya kan. Kemudian yang keempat adalah proses bisnis terkait dengan penjualan pemasaran. Nah ini salah satu proses bisnis dalam perusahaan manufaktur adalah proses penjualan dan pemasaran. Jadi kalau ini tidak ada, saya kira juga ini bukan sebuah perusahaan manufaktur gitu ya secara umum. Nah dalam proses penjualan dan pemasaran inilah ya kan nanti muncul tuh nanti kaitan dengan pajak juga, ada biaya-biaya untuk melakukan pemasaran, penjualan seperti biaya promosi, biaya angkutan, biaya sewa gudang, biaya gaji karyawan, ya kan. Nah itu akan menjadi titik perhatian di perpajakan juga. Kemudian nanti ada proses bisnis administrasi umum, ya kan. Salah satu proses dalam perusahaan manufaktur adalah proses administrasi umum. Ya ini adalah bahwa di dalam kegiatan manufaktur yang ada hubungannya dengan penentuan kebijakan, arahan, juga pengawasan. Nah inilah dilakukan di dalam proses administrasi dan umum ini, ya kan. Apa contohnya? Misalnya seperti ada biaya akuntansi, biaya personalia, ya kan. Pasti ada tuh, nggak mungkin nggak ada. Termasuk biaya gaji karyawan, ya kan, termasuk dalam hal ini. Dan mungkin yang terakhir proses bisnis terkait dengan perusahaan manufaktur adalah akuntansi dan keuangan, ya. Jadi di dalam proses bisnis akuntansi dan keuangan ini bahwa di sini dipastikan bahwa keuangan sebuah usaha atau sebuah bisnis, ya kan, dia
akan mampu untuk melakukan produksi untuk menjalankan proses bisnisnya, ya kan. Sekaligus di sana juga ada proses kontrol terhadap hutang, karena dalam era sekarang jarang sekali sebuah usaha itu pure murni dari pembiayaan sendiri. Even itu kepada pemegang saham gitu ya, hutang, tapi selalu ada hutang, ya kan. Nah, disinilah fungsinya seorang akuntan, ya kan, dia akan mengatur bagaimana proses produksi ini dijalankan, dan termasuk di dalamnya adalah masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ini. Ini akan di-handle oleh proses bisnis akuntansi dan keuangan ya. Menurut saya itu yang harus yang harus kalian camkan gitu ya, bahwa di samping tadi pembahasan oleh kelompok 5 yang cukup detail, dan saya terima kasih, kita jadi juga terbuka mata, oh seperti itu ya, bahkan untuk menentukan flowchart, menentukan proses utamanya gitu ya, dari mulai pemetaan, penyortiran, ya kan, nanti pemeriksaan kesesuaian. Oke, itu memang wajib dan harus diketahui. Tapi dari semua itu tentu yang paling penting, karena mata kuliah kita proses bisnis perusahaan, ya kan, wajib pajak. Di perusahaan manufaktur itu tadi yang saya bilang proses procurement, inventory, proses produksi, ya, proses administrasi umum, dan akuntansi serta keuangan. Nah, inilah yang harus kalian pahami, ya kan, dari hal-hal terkait dengan pembahasan di pertemuan ke-6 ini ya. Memang nanti kalian juga akan bisa lihat juga tuh ya, bahwa ternyata di dalam industri manufaktur itu ada namanya mungkin core activity ya, atau core proses yang di awal-awal pemilihan kita juga diatur. Ada support proses atau aktivitas pendukung, ya kan. Di dalamnya mungkin kalau ditanya apa aktivitas core-nya, primernya, ya mungkin ada proses logistik, ya kan, terkait dengan tadi penyiapan bahan baku, terus kemudian gudang, ya kan, di gudang, di persediaannya sendiri itu termasuk aktivitas primernya, termasuk core prosesnya. Maaf terus Pak, kemudian motong kami tapi sepertinya udah siap jawab Pak. Ya oke, sebentar ya, saya selesaikan supaya. Baik Pak. Kemudian, makasih Lintang. Kemudian nanti juga yang paling penting adalah proses operasinya itu ya, proses produksinya itu, ya kan. Nanti di sana ada. Kemudian nanti kalau yang tadi saya bilang di procurement itu bukan mungkin, itu adalah aktivitas pendukung, supportnya, pembelian, pengadaan. Terus kemudian nanti pengembangan teknologi itu juga dalam sebuah proses manufaktur sangat penting ya. Kita nggak mungkin mengabaikan itu. Kemudian ada masalah manajemen sumber daya manusia juga termasuk aktivitas pendukung gitu ya. Jadi itu mungkin yang saya ingin garis bawahi sebelum nanti kelompok 5 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Silakan Lintang. Oke. Jadi Pak, saya akan menjawab pertanyaan Rizal dulu ya Pak. Bentar, saya baca pertanyaannya dulu ya. Iya. Saya dulu ya Pak. Mohon tunggu. Pertanyaannya Rizal. Oke, jadi pertanyaan Rizal tadi itu, pada proses utama tadi di ilustrasi terdapat paralel proses. Lalu mengapa pada tahapan terakhir pengembangan atau pemetaan proses dibuatkan flowchart? Kenapa bukan DFD? Padahal seperti yang kita ketahui, DFD bisa untuk paralel proses, sedangkan flowchart harus berurutan. Atau apakah bisa dicampur untuk penggunaannya, misalnya kayak proses utama menggunakan DFD dan proses lainnya menggunakan flowchart. Kalau hasil diskusi kelompok kami, mohon maaf ya kalau salah, nanti bisa ditambahkan dari anggota kelas lain. Flowchart itu kan buat jelasin alur kerja ya, sedangkan DFD itu untuk jelasin alur data. Jadi kami pikir bisa pakai flowchart dan DFD sekaligus. Namun seperti yang tadi saya bilang, flowchart itu untuk menjelaskan alur kerja, sedangkan DFD buat data. Kalau menurut kami itu mereka terpisah, tapi data-data di DFD itu bisa membantu jalannya flowchart. Kalau masalah paralelnya, flowchart tuh bisa paralel dan berurutan juga. Tadi
seperti yang dijelaskan di slide 6 ya, person 1 dan person 2 tuh melakukan kerjaannya berbarengan dalam waktu yang sama. Kurang lebih seperti itu Pak untuk pertanyaan Rizal. Apa Rizal udah puas? Ini dong mau nyanggah soalnya perbedaan antara DFD sama flowchart tuh karena kalau yang DFD itu tadi salah satunya tuh dia bisa paralel. Terus tadi contoh yang flowchart yang bisa paralel ada di slide berapa, Lin? Slide 6. Oh, itu termasuk flowchart kayak gitu. Kalau misalnya Iya bisa jadi. paralel proses tuh. Soalnya karakternya flowchart tuh nggak bisa paralel, dia harus berurutan. Iya, mereka ini urutan, tapi dari pengerjaan tugas itu mereka tuh bersamaan. Oh, maksudnya. Jadi person 1 dan person 2 tuh mengerjakan step 1 sekaligus bersamaan gitu waktunya. Berarti intinya tadi bisa dicampur juga ya penggunanya, Lin? Kalau dicampur dari sisi supportnya gitu sih menurut kelompokku, DFD data-datanya tuh mensupport jalannya flowchart. Ya. Makasih, Lin. Oke. Untuk pertanyaannya Thor ya akan dijawab oleh Ria. Silakan Kak Ria. Oke, mohon izin, saya akan menjawab pertanyaan Toro. Jadi, pertanyaannya adalah contoh dari pendekatan yang agresif. Jadi, pendekatan yang agresif itu adalah untuk mengidentifikasi langkah yang memakan banyak waktu atau tenaga. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah brainstorming. Mungkin kalau contohnya dalam lapangan itu, misalnya plastik bening polos itu lebih diminati dan laris di pasaran ketimbang plastik yang bermerek. Jadi mungkin karena lebih diminati dan laku, para pelanggan itu lebih memilih beralih ke plastik yang daripada memberikan brand ada plastik. Dieliminasi bagian penyablonan karena plastik bening dengan plastik yang bermerek itu tidak menambah nilai gitu. Karena nilainya sama, jadi lebih baik dieliminasi penyablonan. Terus mungkin kalau contoh lain itu adalah dalam spare part kendaraan yang misal kalau spare part-nya itu dihilangkan dari kendaraan itu, kendaraannya masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi spare part-nya itu bisa dijual terpisah, jadi sebagai tambahan aja. Jadi dari spare part itu, pemasangan spare part itu bisa dieliminasi, tapi langsung dijual terpisah, gitu. Gimana, Pak? Apa udah paham? Terima kasih penjelasannya. Ya, sudah. Oke, makasih. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Tadi pertanyaannya oleh siapa ya? Klaim yang namanya klaim ya. Oke. Pertanyaan Clementine akan dijawab oleh Mas Pandu ya.
Ada pendalaman gitu, mau ditanya lebih lanjut, ya. Ya, Clem? Iya, Pak. Kiranya cukup. Cukup ya. Ya. Technically banget ya diskusi hari ini ya, tapi ya wes nggak apa-apa lah ya. At least pertanyaannya memang berfokus ke apa yang disampaikan oleh kelompok kelima tadi ya. Oke, mau dibuka lagi apa cukup? Teman-teman kayaknya cukup aja lah ya. Oh, ini udah jam berapa nih? Jam Iya, 9. Pak. Takutnya waktunya tidak cukup, Pak. Ya, takutnya waktunya tidak cukup dan takutnya nanti kelompok 5 minta diskusi lagi 10 menit lagi, habis lagi ya, gitu ya. Iya. Oke lah ya, oke teman-teman. Sekali lagi terima kasih ke kelompok 5. Saya pikir kembali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dari kesemua yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi memang ya itulah struktur dan itulah konten dari silabus kita gitu kan, dan itu yang disampaikan oleh kelompok 5 ke kita semua. Namun saya ulangi lagi sekali lagi, hendaknya kita memahami secara big picture bahwa proses bisnis yang dibahas di kelompok 5 ini, perusahaan manufaktur, menjadi penting kiranya karena memang di sana kita memahami bahwa sebagian besar yang saya bilang tadi pelaku industri, ya pelaku perekonomian Indonesia ini adanya di industri manufaktur atau industri pengolahan. Dan ini tercermin juga di dalam hal penerimaan pajak kita. Juga banyak ditopang oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Paling tidak untuk untuk kantor-kantor pajak yang besar, kantor pajak Madya, ya kantor pajak besar LTO gitu ya, atau beberapa kantor pajak yang memang di industri, di area industri, ya seperti di Bekasi, ya kan, seperti di Bandung Selatan tuh ya, banyak juga industri-industri tekstil begitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh kalian. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan masalah proses bisnis yang tadi saya bilang, ya kan, perusahaan manufaktur ada proses procurement, terus ada persediaan inventory, proses produksi, penjualan pemasaran, administrasi umum, dan akuntansi serta keuangan. Nah, inilah proses bisnis yang harus kalian ketahui juga ya gitu ya. Kemudian untuk yang lain mungkin yang ingin saya sampaikan juga ke kalian, bahwa di dalam proses bisnis manufaktur tersebut ya, sebenarnya kalau kita bisa lihat secara umum gitu ya, biasanya terdapat beberapa biaya. Ini yang saya bilang kaitannya dengan pajak, biasanya kita ngomong di biaya ya, walaupun tidak selalu seperti itu. Pricing, penentuan harga juga menjadi hal yang penting. Akan tetapi katakanlah kita bicara masalah elemen biaya produksi, perusahaan manufaktur kan ada biaya bahan baku, ya kan, ini bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menjadi suatu produk yang diinginkan oleh konsumen, inilah biaya bahan baku. Contohnya pabrik tekstil, maka dia akan membutuhkan biaya bahan baku langsung seperti kapas, pewarna kain, ya kan, dan lainnya. Sehingga lucu dan harus dipertanyakan apabila kalian mengawasi, memeriksa perusahaan manufaktur, perusahaan tekstil yang tadi saya bilang, pabrik tekstil, ya kan, di sana tidak ada biaya bahan baku langsung berupa kapas gitu kan. Terus dia pakainya pakai apa gitu ya. Ya mungkin bisa pakai sintetis, tapi juga harus menjadi jelas gitu ya. Kemudian di sana nggak ada biaya pewarna dan seterusnya. Namun nanti juga akan menjadi pertanyaan, ya kan, memang nanti ada pemisahan antara biaya langsung atau bahan langsung dan bahan tidak langsung, ya kan.
Ya tentu bahan langsung itu seperti ada apa namanya yang langsung terkait dengan produksinya. Mungkin mesin kan butuh juga oli, pelumas gitu ya. Itu juga termasuk bahan langsung. Sementara yang tidak langsung ya dia tidak langsung dipakai di produk secara langsung ya. Nah, maksud saya itu menjadi perhatian kita gitu. At least itulah yang menjadi perhatian kita. Apakah memang ada biaya bahan baku di semua industri atau pabrik tekstil, ya kan? Menjadi hal yang wajar, ada menjadi hal yang wajar, tapi itu pun lihat kewajarannya. Tapi kalau misalnya menjadi tidak ada, menjadi pertanyaan, apakah dia sebuah pabrik tekstil atau tidak? Karena ini akan menentukan proses bisnis yang tadi kita bilang. Dari mulai procurement, ya kan, sama proses produksi dan sampai dengan akuntansi dan keuangan. Kemudian yang kedua, di proses manufaktur ini juga ada biaya yang namanya biaya tenaga kerja. Nah, ini penting, saya selalu menekankan pentingnya biaya tenaga kerja dengan sekarang proses yang ada di apa namanya di kemajuan teknologi, tentu tenaga kerja kita akan banyak digantikan oleh mesin atau oleh mekanisme ya. Sehingga ini menjadi catatan kalian, apakah sebuah perusahaan yang sama-sama perusahaan manufaktur, dia biaya tenaga kerjanya itu akan sangat mungkin berbeda gitu ya. Tapi kemudian perbedaan jumlah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, ya kan, pegawai, buruh lah begitu ya, harus kalian comparekan dengan katakanlah biaya penyusutan, karena di sana ada biaya untuk pembelian mesin, katakanlah seperti itu. Harusnya menjadi lucu dan menjadi perhatian kita dalam mengawasi, dalam memeriksa, paling tidak itu apa early warning system ya, warning pertama yang kita harus segera kedepankan. Begitu ada pola yang tidak terlalu jelas, tidak berbeda lah. Biasanya kalau biaya tenaga kerja gede, biasanya biaya penyusutan relatif kecil. Karena mesin-mesin mungkin dia tidak terlalu banyak gitu kan. Namun kalau biaya mesin atau biaya penyusunan cukup besar, depresiasinya cukup besar, biasanya biaya tenaga kerjanya akan lebih kecil. Ya ini kan kalian mungkin tahu apa namanya sebuah industri padat karya ya kan, yang banyak orang, yang mungkin pabrik rokok banyak tuh di Kudus ya yang mempekerjakan orang-orang melinting rokok gitu kan. Itu mungkin tidak bisa dilinting oleh mesin karena memang kekuatannya di situ gitu ya. Atau industri mebel di Jepara gitu ya. Mungkin dia akan lebih banyak biaya tenaga kerjanya dibanding dengan biaya katakanlah sebuah industri yang sama-sama mebel tapi mebel Olimpik yang saya bilang itu, karena dia kan lebih banyak. Nah, itu akan di-compare biaya tenaga kerja dan biaya depresiasi dari mesinnya itu gitu ya. Nah, ini komponen biaya-biaya yang harus diperhatikan di dalam proses bisnis perusahaan manufaktur kan gitu. Kemudian biaya yang lain ada mungkin dikenal kalian namanya biaya overhead pabrik ya kan. Artinya biaya di luar bahan baku dan juga tenaga kerja, dia overhead pabrik. Kalian mungkin tahu juga lah ya kan. Nah, ini juga menjadi apa namanya ciri khas juga dari sebuah industri manufaktur gitu ya. Nah, jadi biaya-biaya tadi itulah yang akan menjadi sebenarnya apa ya skup audit kita, skup pemeriksaan kita, apakah kita mau melakukan melakukan pengawasan terkait kewajiban pajaknya gitu ya. Nah, kemudian barangkali tadi saya sempat sedikit menyinggung terkait dengan proses bisnis di dalam perusahaan manufaktur adalah terkait dengan penjualan dan pemasaran. Nah, ini juga menjadi penting apakah fungsi dalam proses produksi berupa penjualan pemasaran ini bisa di-compare antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya secara fair gitu ya. Bisa saja sebuah perusahaan yang kita nanti akan lihat di pertemuan terakhir nanti mengenai transfer pricing begitu. Di sana dikatakan penjualan kepada dalam grup sendiri dengan penjualan kepada bukan grup gitu ya, perusahaan yang lepas begitu atau customer yang biasa normal itu akan berbeda. Sekali lagi pajak sifatnya netral, kita tidak akan mencampuri.
Apakah sebuah perusahaan manufaktur ini hanya menjual barangnya ke grupnya sendiri atau variasi sekali gitu ya si customernya, itu tidak menjadi fokus kita. Yang jelas penentuan harga baik kepada penjualan kepada grup sendiri ataupun kepada yang bukan grup sendiri itu dilakukan dalam konteks yang wajar ya, bukan sama ya, wajar. Karena bisa saja begitu kita jual ke grup sendiri mungkin margin labanya nggak terlalu gede dibanding kita jual ke customer yang normal gitu. Saya kira tidak ada masalah, ya kan. Kemudian yang penting yang terakhir barangkali ingin saya sampaikan adalah terkait dengan by product ya, produk sampingan. Nah ini yang seringkali perusahaan-perusahaan ini melakukan secara sadar untuk mengelabui tanda petik para petugas pajak bahwa dalam by product itu kan misalnya bisa dijual juga gitu ya, bisa menghasilkan uang, bahkan bukan uang yang kecil gitu. Nah inilah yang harus kita pahami begitu kita sebagai orang pajak katakanlah melakukan pemeriksaan, melakukan pengawasan kepada perusahaan manufaktur. Hal-hal yang tadi saya sampaikan juga menjadi titik titik utama yang akan kita lakukan pengawasan atau pemeriksaan. Ya, by product ini banyak sekali ya. Karena nanti hubungannya selain dengan masalah omset, penjualan, ya kan, atau mungkin piutang, juga terkait dengan PPN, ya kan. Kita memahami bagaimana sebuah definisi PPN pertambahan nilai itu kemudian dikasih pajak menjadi pajak pertambahan nilai, ini seringkali dispute walaupun di PPN sendiri kan sebenarnya dikenal dengan sebuah undang-undang yang sifatnya negative list. Jadi disebutan undang-undang yang tidak dikenakan PPN adalah ini gitu kan. Maka yang tidak disebutkan di dalam undang-undang tidak kena, maka kena PPN kan gitu. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang perlu dilihat ya, terutama seperti dalam biaya pemasaran, penjualan ya. Kita mungkin tahu bagaimana produk penjualan antar cabang ya kan, walaupun kita tahu pemusatan di situ menentukan bisa tidaknya dikenakan PPN. Penjualan konsinyasi, nah sekarang omnibus law juga kan berbeda banget tuh ya hal-hal tersebut. Nah ini menjadi penting lah kiranya ya, tapi kan sampai sekarang kan belum diresmin ya, belum disahin. Jadi menjadi penting bagi kita untuk memahami proses bisnis di perusahaan manufaktur. Selain tadi memang dia pelaku utama dalam perekonomian Indonesia, dia juga merupakan penyumbang yang dominan di dalam penerimaan pajak kita. Jadi semoga pemaparan tadi di kelompok 5 juga bisa kalian perdalam lagi, kalian coba baca-baca lagi lah gitu ya. Tapi intinya kita akan banyak nanti bertemu dengan para perusahaan-perusahaan manufaktur ini dalam nanti pekerjaan kita di dalam sebagai orang pajak begitu ya. Oke, mungkin itu tambahan saya ya ke teman-teman. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Jangan hanya terkait dengan ini ya, dengan technically seperti kelompok 5 tadi sudah cukup jelas lah saya pikir. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Gimana Lintang, moderator? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak kayaknya Pak. Tidak ada. Yang lain silakan. Oh iya, ya mungkin sambil nunggulah barangkali belum ada yang bertanya. Nanti dalam pelaksanaan tugas kita juga nggak usah takut juga sih ya. Sekali lagi saya pernah sampaikan juga di awal pertemuan kita kalau tidak salah. Salah satu tugas AR atau pemeriksa sekalipun auditor, dia boleh melakukan visit, melakukan pengujian kebenaran dari pelaporan pajak si perusahaan tersebut dengan cara datang ke lokasi, ya pemeriksaan lapangan. Jadi kita bisa menguji dan biasanya justru temuan-temuan ataupun hal-hal yang terkait dengan kecurangan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, termasuk yang tadi by product, ya kan, atau mungkin biaya tenaga kerja yang cukup besar, kita bisa compare dengan lawan transaksi. Juga kita bisa lihat pada saat kita melakukan kunjungan gitu ya.
seperti biaya listrik gitu ya. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan ini dia melakukan penggelapan pajak, melakukan apa ya, bukan tax planning ya. Kalau tax planning boleh, kita sepakat boleh, tax planning boleh, tax avoidance boleh. Penggelapan pajak artinya dia tidak mengakui secara utuh omset dia, katakanlah seperti itu, atau dia memperbesar biaya tertentu tanpa dia melakukan sinkronisasi dengan keterkaitan antara satu biaya dengan biaya lainnya atau satu penghasilan dengan biaya lainnya. Kemarin saya di kelas ini sampai kelas yang satu lagi ya. Kita karena di akuntansi ada matching cost against revenue gitu ya. Nah, itu menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap revenue akan matching dengan cost-nya gitu ya. Nah, teman-teman nanti akan juga melihat sebuah perusahaan industri katakanlah yang cukup canggih begitu, teknologinya cukup unggul, tapi dia memiliki beban listrik yang tidak terlalu besar. Ya, rasanya itu akan menjadi pertanyaan bagi kita gitu. Kok sebuah perusahaan besar, industrinya bagus, mesinnya bagus, sehingga depresiasinya menjadi tinggi, tapi begitu lihat biaya listrik kecil. Nah, ini menjadi pertanyaan yang harusnya kalian kemukakan gitu ke pihak manajemen pada saat kalian melakukan pengawasan, pada saat kalian melakukan pemeriksaan gitu. Kok bisa perusahaan skalanya industrinya canggih, biaya listriknya tidak lebih besar atau samalah average dengan perusahaan-perusahaan yang padat karya gitu kan. Ini menjadi pertanyaan awal, pintu masuk kita untuk mempertanyakan dan nanti menentukan scope audit. Kita mau ngaudit dia secara lebih ini. Mungkin kita akan minta untuk kunjungan lapangan melihat gitu. Ya, biasanya katakanlah kalau audit lebih mudah lah ya, tapi kalau pengawasan seorang AR dia untuk optimalisasi pemeriksaan atau optimalisasi penerimaan dari wajib pajak tertentu, dia tidak akan melihat seperti itu gitu. Oleh karena kalau visit, kunjungan ke wajib pajak itu bukan sekedar kunjungan datang terus kemudian kenalan sama direksinya atau kenalan sama manajemennya, tapi kita mesti pasang mata, pasang telinga gitu kan. Lihat, kayak misalnya kalian lewatin jam istirahat, biasanya kita sengaja tuh kalau kita kunjungan jam istirahat untuk melihat makan di mana nih, jangan ada kantin enggak, pakai kupon enggak, kan gitu. Nanti kita compare dengan membuat penguasaan kita terkait dengan proses bisnis yang tadi disampaikan oleh kelompok 5 atau kelompok-kelompok sebelumnya menjadi penting gitu, karena kita tahu gitu ya. Jadi pemahaman ini core proses, ini support proses, ini manajemen proses menjadi penting juga gitu ya di dalam hal-hal ini. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan semangat kepada kita semua, kepada kalian juga, bahwa pada perjalanannya di dalam pekerjaan kita sebagai fiskus, sebagai orang pajak nanti, tentu ya kita memang harus tidak boleh ketinggalan untuk belajar memahami proses bisnis ya, memahami secara paling tidak secara umum lah ya kan, apa sih SOP proses bisnis di dalam industri manufaktur, apa yang khas dari mereka, apa yang harus diwaspadai. Nanti di-compare dengan perusahaan dagang, perusahaan jasa gitu. Nanti ada perusahaan e-commerce, memang lagi ngetop sekarang, lagi ngetren ya kan. Itu juga seperti apa nanti proses bisnisnya. Nah ini yang harus terus dipahami oleh kita semua untuk terus belajar. Karena memang ini selalu berkembang ya kan. Karena memang dasarnya kan proses bisnis itu kan yang berkembang lah, yang bisa mengadaptasi situasi kondisi yang ada lah, yang akan survive, akan menjadi efisien dan kemudian menjadi mencapai tujuan dari bisnis yang mereka sudah buat di awal gitu ya. Mungkin itu ya, ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Kalau cukup saya nanya, kita nggak ada yang ketinggalan ya Pandu ya? Kuliah kita 5.30 ini. Artinya tidak ada yang saya nggak masuk ya? Enggak ya? Oke, karena ini hari Senin ya, kemarin kan
liburnya Rabu, Kamis, kelas yang 2 lagi itu yang saya nggak masuk gitu ya. Oke, ya, saya kira kalau kelas 5.30 ini relatively aman lah, karena memang di hari Senin jam 7.30 sampai 9.10. Sepanjang saya nggak ada rapat-rapat yang dilakukan di hari Senin. Misalnya jarang orang rapat hari Senin ya, orang misalnya mulai rapat hari Selasa dan seterusnya. Oke, saya kira itu mungkin ya. Terima kasih kehadiran di kelas ini, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat untuk menjadi pembelajar ya, karena memang kita harus lebih pintar daripada wajib pajak ya. Kalaupun nanti kita tidak lebih pintar ya, kita harus lebih keras daripada wajib pajak untuk belajar ya. Dan yakinlah semestinya akan menjadi sebuah hal yang seru lah kalian menjadi fiskus ya, karena akan challenging banget gitu ya, challenging. Tinggal kalian nanti mau nggak kerja di yang adrenalin yang ngalir terus gitu ya, berpacu terus seru-seruan, atau justru pengennya di belakang komputer gitu kan. Itu pilihan kita semua. Tapi dari semua itu saya pikir moga-moga pilihan kalian menjadi mengambil D3 perpajakan itu yang sadar kalian lakukan, dan kalian juga tidak sabar juga menantikan untuk secepatnya bekerja ya, bergabung dengan kita ya, karena negara sangat memerlukan tenaga-tenaga muda yang paham bisnis dan bisa mengoptimalisasikan penerimaan pajak dari sektor bisnis ini ya, terutama manufaktur yang tadi dibahas di kelompok 5. Oke, saya kira itu. Terima kasih ya kehadirannya. Mohon maaf ya.